Terima kasih Mas Izra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ba'du. Pak Abdul Ghafur yang kami hormati, Bapak-bapak dosen Prodi MKS yang saya hormati, yang bisa gabung, dan para mahasiswa peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita melaksanakan webinar yang kedua setelah kemarin ya, dengan tema jaring pengaman sosial dan perlindungan keluarga miskin di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ya, sedikit mungkin kami antarkan, mohon waktu Pak Ghafur mungkin 5 menit gitu ya. Sedikit cerita saja tentang efek sosial atau dampak dari wabah yang sekarang sedang melanda dunia ini. Tentu kalau kita ngomong tentang dampak itu ada dampak ekonomi, dampak sosial politik sudah pasti ya, dampak sosial, dan mungkin juga dampak pertahanan keamanan. Yang kita rasakan di Jogja hari ini, pada sisi ekonomi itu sudah pasti daya beli masyarakat menurun. Terus kemudian, ya banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ya. Terus kemudian efek dari itu merambah ke keamanan. Hari ini kita mendengar tentang berbagai macam kasus pencurian. Seperti kemarin di Kecamatan Negarjo itu siang-siang itu toko rumah makan ya itu kemarin itu dirampok begitu. Beberapa hari yang lalu karena kemarin siang saya kemarin ini ikut rapat pakai Zoom kayak gini juga dengan Badan BPBD, Badan Penanggulangan bencana daerah. Itu ada informasi dari pihak keamanan itu di salah satu kecamatan di Jogja ini siang hari itu ada perampokan. Kemudian di Berbah juga kemarin konon katanya ada 20 sak gabah gitu. Dan masih banyak lagi cerita-cerita tentang dampak dari kasus ini. Itu pada sisi keamanan. Dari sisi ekonomi juga tadi seperti itu. Nah, kemudian budaya, ini saya kira juga dampak budaya ini luar biasa. Hari ini kita dilarang untuk bertemu. Hari ini sholat Jumat pun disarankan untuk ditiadakan karena adanya kekhawatiran. Dan itu memiliki dampak yang juga luar biasa. Kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki satu tradisi yang cukup bagus dan memiliki modal sosial yang cukup bagus, yang itu mungkin tidak dimiliki negara-negara lain, negara-negara di barat sana. Nah, hari ini itu semua terhenti. Di masyarakat sekarang setiap malam Jumat itu ada yasinan, ada tahlilan. Hari ini harus berhenti. Nah, ini sistem sosial seperti ini terganggu dengan adanya COVID-19 ini. Nah, saya kira ini semua menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk para akademisi begini ini, dan juga termasuk pemerintah. Saya kira pemerintah adalah yang utama, yang mesti mengantisipasi semua itu supaya semuanya tidak menjadi berubah begitu. Nah, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa mau diskusi tentang hal-hal seperti itu. Ini ada Pak Abdul Ghafur dari PPA, apa Pak? PPA. Itu ya, Ustadz Yusuf Mansur itu ya? Nggih, Pak. Oh, nggih ya. Yang saya kira sangat kompeten untuk melakukan asistensi kemasyarakatan, ya terkait dengan asistensi tentang bagaimana masyarakat mesti harus memiliki daya kekuatan di tengah-tengah gempuran sesuatu yang tidak menguntungkan gitu. Nah, kita akan berdiskusi tentang itu. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil manfaat dari proses diskusi ini. Kami mungkin memberi waktu 30 menit dulu Pak Ghafur ya. Terus kemudian nanti setelah itu kita memberi waktu kepada para partisipan untuk bisa ikut terlibat dalam diskusi ini. Tentu karena ini dengan online begini ini tadi seperti disampaikan Mas Izra, bagi yang memang mau menyampaikan pertanyaan nanti tolong ditulis di Q&A. Untuk sementara itu pengantar dari kami, monggo Pak Ghafur, kami persilahkan dengan waktu 30 menit. Baik, terima kasih Mas Izra, Kiai Yazid.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad alaihi salam Muhammad. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa tatap muka walaupun dengan Zoom. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari silaturahim kita, kontribusi kita untuk negeri ini, dan harapannya adalah diskusi kita bisa bermanfaat, diskusi kita bisa jadi edukasi bagi yang lainnya, dan tentu saja bisa menjadi inspirasi bagi negeri ini. Sebelumnya saya akan tampilkan slide yang sudah disiapkan. Sudah terlihat Pak Yazid? Ya, okay. Yang saya share sudah terlihat? Terlihat. Oke, sudah jelas ya. Ya. Baik, sebelum saya mulai, beberapa hal yang kita akan bahas selama kurang lebih 30 menit ini, mohon diingatkan Pak Yazid. Yang utama adalah sebagai bentuk bagian dari safety prosedur kita buat teman-teman yang di Jogja. Pada kesempatan pagi hari tadi jam 9:10 terjadi erupsi di Gunung Merapi. Tentu saja erupsi ini tercatat kurang lebih 75 mm dan durasinya sampai dengan 103 detik. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari kewaspadaan kita, dan juga pastinya masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan jangan panik. Tingkat aktivitas waspadanya di level 2, jarak bahayanya dalam radius 3 km dari puncak. Sehingga jika terjadi hujan abu, maka masyarakat agar mengantisipasi gangguan akibat abu vulkanik. Peristiwa ini meletusnya Merapi atau erupsi maksudnya, dan tentu saja juga banjir di beberapa titik di Jawa Barat kemarin banjir. Ini kita sebut multiple disaster. Jadi dengan kondisi wabah hari ini, saat ini pun juga kita rasakan begitu banyak dampaknya, seperti yang disebutkan Pak Yazid. Kita pun juga merasakan di sebagian tempat bencana yang lainnya. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita dari setiap wabah, khususnya wabah virus corona ini, dan juga dampaknya, dan juga Allah menjaga kita semua bagi yang menyaksikan hari ini, mendengar dari bencana-bencana yang lainnya. Amin. Negeri plus 62 ini secara fakta tentu saja penambahan kasus positifnya data terupdate 3.292. Nanti akan saya rinci detailkan di setiap slide-nya. Jadi juga mulai dirasakan kekurangannya prasarana kesehatan, peralatan dan ruang sangat terbatas, sehingga diharapkan rekan-rekan semua untuk tetap menjaga kesehatannya walaupun sakit apapun ini, karena akan mudah kita menjadi ODP kelak ketika kita ke rumah sakit dan berjumpa dengan orang yang tidak kita ketahui adalah carrier COVID-19 ini. Dan rupiah juga kita lihat sungguh menyedihkan, 16.250. Ini walaupun sempat turun dari angka 430 menjadi 250, tapi tentu saja ini menjadi bagian dari ikhtiar kita bersama-sama untuk bisa menguatkan. Beberapa jenis barang sudah naik kebutuhan, tidak hanya sembako, tapi sayur mayur dan lain sebagainya juga sudah meningkat. Tidak bisa dikendalikan dengan harga HET, harga eceran tertinggi, dan juga kebijakan
WFH, termasuk juga kebijakan PSBB hari ini, tentu saja memberikan dampak yang signifikan bagi para pekerja, baik formal maupun yang informal. Kurang lebih ada 17.721 pekerja yang di PHK, ini data DKI, dan juga terdampak perusahaannya ada 15.721, dan total 76.613 pekerja dirumahkan. Sangat banyak. Pekerja yang formalnya juga sangat signifikan. Begitupun juga di Jogja, PHK kurang lebih totalnya 14.529 pekerja formalnya terdiri dari 14.055 orang dan pekerja informalnya 477. Jadi dampaknya luar biasa. Fakta hari ini pun juga, khususnya di negeri kita tercinta, 3.293 ini naik terus grafiknya eksponensial. Banyak juga permodelan yang dilakukan oleh teman-teman dari teman-teman di ITB, dari teman-teman UI, dan lain sebagainya. Dan permodelan ini pun juga bisa diantisipasi dengan berbagai skenario. Ya. Nah, permodelan ini cukup tinggi waktunya, durasinya. Mulai ada yang tercepat yaitu bulan Mei, sampai bahkan terlamanya di bulan September. Artinya ya, akhir tahun kita akan menyudahi virus corona ini. Tergantung skenario yang kita lakukan dan juga tergantung perubahan budaya masyarakat di kita untuk bisa disiplin dan lain sebagainya. Dari 3.293 ini tentu saja banyaknya ada di DKI. DKI itu kurang lebih 1.706. Lalu di Jawa Barat prioritas kedua di 376, Jatim 223 dan Banten 218. Nah, data ini kenaikannya sangat besar, ya. Sangat tinggi. Nah, kalau kita lihat sendiri di Jogja sendiri total dalam pengawasan pasien PDP-nya 442, ODP-nya sih memang banyak, besar, 3.204. Pasien yang positif 40, dirawat 27, sembuh 7, dan 6 meninggal. Proses penyembuhan 268, yang negatif sekitar 134. Nah, kemungkinan kita di dekat kita juga sudah zona merah. Begitu. Nah, kalau kita lihat di perbandingan dengan negara-negara lain, dibandingkan dengan Singapura, kalau kita lihat di sini, jadi angka yang di angka 6 orang di sini itu sangat kecil. Ini karena memang di Singapura sangat cepat gerakannya. Mereka melakukan tes masif secara signifikan, lalu juga isolasinya sangat efektif. Isolasi itu juga penelusuran kontaknya, karena datanya sangat mudah didapat, sehingga tracing untuk kontak-kontak yang menjadi PDP dan itu langsung segera ditangani, gitu. Dan juga langkah karantinanya sangat ketat. Intinya ada sebuah proses kebijakan yang sangat tegas dilakukan oleh pemerintah Singapura sehingga angkanya kecil. Walaupun ada yang menyampaikan ya Singapura, Hong Kong, mereka ruang lingkupnya sangat kecil, gitu. Luas negaranya sangat kecil. Tapi tentu saja teman-teman yang di berbagai belahan lain seperti di Hong Kong, mereka juga sudah punya pengalaman yang panjang terkait dengan virus MERS sebelumnya, sehingga pengalaman virus sebelumnya itu bisa menjadi pelajaran di saat ini. Nah, kalau kita melihat angka PHK, tadi ini saya detailkan, intinya sangat besar, 17.721 orang di PHK. Dan inilah yang membuat pastinya orang-orang yang rentan. Kalau bicara tentang kemiskinan, maka ada kemiskinan di angka, kurang lebih di angka 9,22% saat ini. Datanya sekitar 24,7 juta di bulan September yang lalu, di akhir.
Yang 24,7 juta orang didata miskin, dari angka 10% turun di angka 9,22%. Nah, kemiskinan ini real jelas angkanya dan pastilah mungkin ada di lingkungan kita, di sekitar kita, bahkan mungkin juga orang-orang terdekat dengan kita, mereka dalam kategori miskin. Nah, begitupun juga kalau kita bicara kemiskinan, selain yang pertama orang yang miskinnya tentu saja orang yang rentan. Orang yang rentan miskin. Orang yang rentan miskin ini hampir tiga kali lipat datanya, kurang lebih angkanya bisa sampai 62 jutaan. Contoh misalkan terjadi bencana gitu, atau mereka sakit, jadi kita sebutnya sadikin, sakit sedikit miskin gitu, karena nggak punya tabungan, karena nggak punya dana yang lebih, sehingga kena penyakit, dirawat sekian hari, jual aset dan lain sebagainya. Menjadi miskin karena memang mengurangi angka kemiskinan ini, visinya menjadikan muzaki dari mustahik menjadi muzaki, dan juga menjaga yang rentan ini untuk bisa terus naik angka ekonominya gitu. Sehingga jangan sampai kita ngurusin yang miskin sedangkan yang rentan jadi miskin gitu. Sehingga ini jadi lingkaran setan yang terus-menerus angka kemiskinan ini memang tidak berubah-berubah gitu. Nah, bicara tentang pengaman sosial, maka kita tahu kurang lebih 405 triliun angka yang sudah direncanakan. Jadi direncanakan untuk dikeluarkan. Terbagi dari 4 hal. Yang pertama adalah bidang kesehatan 75 triliun. Lalu untuk jaring pengaman sosialnya sendiri 110 triliun. 70,1 triliun ini insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, dan 150 triliun pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional ke depannya. Nah, tentu saja ini pun juga harus kita kawal sebagai praktisi di lembaga filantropi, termasuk juga di akademisi dan lain sebagainya, terkait dengan kemungkinan aliran dananya. Harapannya adalah dana-dana yang digelontorkan ini benar-benar turun kepada mereka yang membutuhkan, atau kita nyebutnya kalau zakat adalah asnaf, atau ya orang-orang fakir miskin. Jangan sampai dana yang begini besar itu prosentasenya khawatir lebih besar ke para pengusaha. Jadi mudah-mudahan aja, tentu saja saya yakin kalau ke pengusahanya pun juga pengusaha yang soleh bisa terus menyalurkan kelebihan dana yang didapatnya dan sebagainya, atau dari keuntungannya. Nah, jaring pengaman sosial 110 triliun ini dipakai untuk program-program yang memang sudah berjalan. Jadi konsepnya ada 2 hal, nambahin angkanya. Yang pertama nambahin jumlahnya, yang kedua adalah nambahkan penerima manfaatnya. Nah, contoh di PKH ini, program Keluarga Harapan, 10 juta keluarga penerima manfaat, bantuannya dinaikin 25% dalam setahun. Termasuk juga kartu sembako dinaikkan dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima dengan manfaatnya sebesar 200.000 selama 9 bulan. Kartu prakerja ini dari 10 triliun menjadi 20 triliun agar mengcover kurang lebih 5,6 juta pekerja informal. Dan saat ini juga sedang terus didata, khususnya di Jakarta, dan terus didata terkait dengan penerima kartu prakerja ini. Kurang lebih nanti akan mendapatkan manfaat selama 4 bulan sebesar Rp200.000 per orang. Lalu biaya listrik PLN, insentif perumahan, dukungan logistik sembako. Inilah yang kita harapkan memang masyarakat kita semua mengedukasi mahasiswa, para dosen, dan seluruh kita yang mendengarkan hari ini
mari sama-sama kita mengedukasi. Garda terdepan bukan teman-teman tenaga kita, dokter justru garda yang di akhir penyelamatnya. Harapannya memang kita yang sebagai orang-orang yang melakukan pencegahan. Gitu. Nah, krisis ini tadi Pak Yajid juga sudah menyampaikan beberapa hal. Tentu saja krisis kesehatannya tidak hanya orang yang terdampak positif, tapi juga krisis ekonomi dan keuangan. Tadi juga sudah disebutkan nilai rupiah kita di angka 16.250, lalu juga krisis sosial. Ya. Banyak orang-orang yang hari ini pun juga kalau bahasa nyinyirnya banyak yang dikeluarkan dari narapidana, tapi juga banyak juga yang masuk ke narapidana barunya. Gitu. Krisis politik terasa sekali gitu, di sosial media, saut menyaut dan lain sebagainya, perbincangan hari ini kemana, gitu. Hanya ada pada saat kampanye dan lain sebagainya, gitu. Lalu juga siapa bicara siapa dan lain sebagainya, dan termasuk juga krisis keamanan yang dikhawatirkan masyarakat hari ini adalah banyak orang-orang yang di PHK, banyak orang-orang yang mereka tidak punya uang karena pekerja lepas atau harian, sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak kita harapkan. Sehingga jaring pengaman sosial ini yang dimaksud kita seluruhnya, kita semuanya adalah melakukan penyelamatan masyarakat, keluarga, dan perorangan yang tentu saja sedang kesusahan. Gitu. Dan inilah yang akan kita lakukan, sebuah proses untuk semua orang melakukan jaring pengaman ini. Maka bagi kita, sahabat Rasul juga sudah mencontohkan, gitu. Rasul pun juga tentu saja sudah mencontohkan, setidaknya kita perhatian kepada 40 tetangga kita di kanan kiri, ini juga sudah menjadi bagian dari jaring pengaman sosial kita. Nah, hari ini Jakarta dan mungkin akan juga disusul oleh daerah-daerah lain sudah melakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Tentu saja ketika akan masalah jika tidak ada kontingensi yang jelas, dan alhamdulillah Jakarta saat ini cukup signifikan dan jelas, kurang lebih sudah ada 20.000 per hari ini, 20.000 orang per hari ini yang mendapatkan manfaat dari pemberian paket, itu akan diberikan ke rumah-rumah, door to door, jadi masyarakat tidak berkumpul, maka akan dilakukan oleh dinas terkait, termasuk camat dan kelurahan yang akan turun untuk membagikan paket PSBB ini. Nah, tentu saja ini akan menjadi masalah jika kita tidak melakukan perencanaan dengan baik. Nah, jadi dari beberapa kasus yang saat ini terjadi, maka kerangka analisanya ketahanan mental spiritual ini perlu dijagain. Jangan sampai kita jagain yang kena positif, kita nggak jagain yang lainnya, ini juga akan terdampak karena kita tahu imunitas ini akan berpengaruh pada mental kita. Oleh karena itu, saling memberikan dorongan positif, saling mendoakan, saling memberikan energi positif sehingga bisa membantu satu sama lain untuk menguatkan imunitasnya. Produktivitas, tentu saja ini kita harus mendorong berbagai produktivitas di semua sektor dan mengalihkan sektor yang terhenti ke sektor produksi yang lainnya, dan sampai UMKM kita misalkan atau tetangga-tetangga kita yang bekerja, yang biasanya mereka bekerja, kasih ide, kasih gagasan untuk mereka bisa mengalihkan ke sektor yang saat ini bisa menjadi peluang. Dan kita harus membangun sistem ekonomi sosial kedaruratan yang memungkinkan berjalannya sistem sosial ekonomi, dan juga tentu saja di bidang filantropi menguatkan berbagai sektor yang mendukung berjalannya filantropi untuk kelompok terdampak. Gitu. Tidak hanya dampak kesehatan positif, tapi dampak sosial dan juga dampak ekonomi dan lain sebagainya yang tadi kita sudah bahas. Gitu. Nah, ini menjadi penting teman-teman di Basnas, teman-teman di FOS sudah melakukan beberapa kajian sosial ekonomi berbasis wilayah. Yang pertama adalah pembangunan kapital, penguatan berbagai sektor produksi yang harus dikuatkan, dan juga dari sisi sosialnya pemenuhan kebutuhan dasar. Ada yang menjalankan pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan. Saat ini mungkin menjadi PR baru bagi para ibu-ibu atau ayah yang
mengajarkan anak-anaknya belajar di rumah gitu, karena kuota atau paket data pun juga sangat diperlukan saat ini untuk mereka yang belajar. Tentu saja tidak semua bisa memberi paket kuota. Gitu. Bagaimana teman-teman yang duafa atau anak-anak kita, adik-adik kita yang duafa hari ini, mereka dituntut untuk bisa mengikuti proses pembelajaran jarak jauh dari rumah, tapi pun juga mereka punya jeritan sendiri atau punya tangisan sendiri. Pengelolaan kebijakan, hubungan dengan sektor terkait, dan pembangunan kapasitas masyarakat ini menjadi peran bersama untuk kita lakukan. Nah, bicara tentang lembaga filantropi atau gerakan zakat hari ini, maka kita punya 3 fase: fase informasi, edukasi, kolaborasi. Ini. Sebagian dari kita mungkin melihat bahwa masyarakat kita kok hari ini biasa ya, mereka merasa mungkin tidak terlihat dampaknya, atau masyarakat kita mereka berpikir bahwa ini adalah penyakit orang-orang menengah ke atas yang menggunakan AC misalnya, atau mereka berpikir adalah yang terkena adalah orang-orang yang memang orang yang punya uang atau orang-orang kaya gitu. Sehingga mereka asik dengan pekerjaannya hari ini terus keluar dan sebagainya gitu, walaupun dilematis gitu. Kita tidak suruh keluar, gitu. Mereka tidak dapat biaya, tidak dapat uang untuk mereka bisa makan. Nah, karena itu menjadi penting jaring pengaman ini untuk mereka bisa tetap makan dan stay di rumah. Nah, kita melakukan berbagai gerakan. Tentu saja penyadartahuan, tidak semua orang tahu bagaimana proses berpindahnya virus dari orang lain dari satu orang ke orang yang berikutnya. Gitu. Oleh karena itu ini akan sudah kita informasikan secara masif, rekan-rekan melakukan kampanye sosial media yang sangat masif. Tentu saja kita yakinkan teman-teman di akademisi, para praktisi akademisi juga melakukan hal yang sama. Perilaku resisten, kampanye pola kerja aman, work from home, ini juga kita gaungkan. Hari ini saya pribadi juga sudah kurang lebih 2 minggu berada di rumah. Gitu. Dan alhamdulillah ternyata kita sangat efektif karena menemukan pola bagaimana bisa mengerjakan pekerjaan dari rumah, dan ini adalah sebagai sebuah ibroh yang kita bisa dapatkan dan menjadi produktivitas ke depannya setelah fase wabah ini. Tentu saja kita semua mendapatkan manfaatnya. Fase kurasi, disinfeksi di kawasan publik. Kemarin teman-teman di lembaga-lembaga seperti Dompet Duafa dan lainnya juga, kalau teman-teman lihat ada chamber, ada alat disinfeksi, ada ruang disinfeksi yang khusus, dan instalasi isolasi ini sudah menjadi bagian yang penting untuk bisa diadakan. Kalau di Jogja ya tentu saja teman-teman yuk yang di daerahnya masing-masing rapatkan dengan Pak RT-nya, rapatkan dengan Pak RW-nya untuk siapkan rumah-rumah yang bisa mungkin dipakai untuk isolasi atau dikarantina. Nah, hari ini bagaimana mau mengkarantina diri gitu kan. Kalau bicara masalah duafa, ya makan di situ, mohon maaf gitu kan, tidurnya di ruangan itu juga, satu rumah mereka 6 orang atau 7 orang, sehingga ya ketemu-temunya itu juga, itu karena ruangan yang terbatas dan sebagainya. Nah, karena itu menjadi concern di kita, rekan-rekan semua, ayo dengan cari rumah-rumah yang bisa diwakafkan sementara gitu, wakaf waktu untuk sehingga manfaatnya diwakafkan waktu selama 4 bulan atau selama wabah ini. Nah, akhirnya akan bisa menjadi ruang isolasi. Kalau misalkan sangat berat untuk bisa menjadi ruang isolasi karena kita harus menjaga sterilisasi, higienitasnya dan lain sebagainya, maka jadikan ruang karantina gitu buat orang-orang yang sehat, para duafa yang mereka sehat tapi mereka pun juga tidak bisa melakukan aktivitas di rumahnya karena ada yang sakit itu. Jaringan medis ini juga penguatan, kita kuatkan fase resesi, kelompok miskin yang rentan, pekerja informal harian, ini juga sudah kita sasar, dukungan psikologis dan ketangguhan masyarakat, serta recovery ekonomi ke depannya, jadi bagian yang sangat penting. Nah, gerakan zakat mengelola fase resesi ini, UMKM, pekerja informal harian, kelompok rentan ini yang sangat kita lakukan. Jadi kita menjadi jembatan sebenarnya. Kita bisa menjadi jembatan antara UMKM yang berada di kantornya. Contoh aja misalkan di Jakarta ada BNI 46 di Sudirman gitu ya. Teman-teman karyawan BNI 46 kurang lebih ada sekitar katakanlah 4.000 atau 5.000 orang. Mereka mungkin sekian orangnya biasa makan di tempat yang sudah disediakan di UMKM. Nah, hari ini
UMKM itu tidak bisa lagi jualan atau tidak bisa mendapatkan penghasilan karena karyawan bekerja di rumah dan sebagainya. Kita yakin bahwa karyawan juga akan ngebantuin UMKM-nya ini. Asal ada perantaranya, asal ada lembaganya, yaitu ya kita lah, kita yang menemukan antara UMKM tadi dengan karyawan-karyawan BNI 46 ini gitu, untuk mereka bisa saling bertemu rezekinya gitu. Untuk tidak bertemu secara fisik tapi bertemu rezekinya gitu. Kita menjadi perantara mereka yang mampu untuk mereka yang susah hari ini atau terdampak hari ini. Karena memang pekerja-pekerja yang payroll, mereka tentu saja tidak terdampak. Nah, ini dampak pandemi dari sisi UMKM, saya teruskan. Nah, ini sebaran area kita di teman-teman filantropi untuk terus menopang terkait dengan pengamanan sosial ini, dan pengamanan jaring sosial ini, kita sudah lebih dari 43 organisasi pengelola zakat tersebar di wilayah-wilayah Jawa, Bali, Nusra. Ini kita bagi-bagi, dan jelas 11 program ini tidak hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang memang tidak terkena dampak secara ekonomi, tetapi ya pasti yang ketika mereka sakit, mereka kita larikan ke rumah sakit dengan ambulan ini, dan tentu saja sangat manfaat. Begitupun juga kita mengkolaborasikan fungsi kerelawanan, kita ajak berbagai elemen atau stakeholder kita untuk menjadi relawan kebaikan, sehingga semuanya bergerak. Nah, termasuk juga kita mengkolaborasikan terkait dengan dampak mustahik yang di sektor pertanian. Jadi kita mempertemukan untuk kebutuhan berasnya yang memang saat ini masyarakat membutuhkan beras, dan juga ada mustahik kita, para petani-petani yang kita berdayakan pun juga sama. Ini bisa kita bantu. Kurang lebih hari ini di Lembaga Zakat kami semua ada 7.653 ton yang kita siap distribusikan untuk jaring pengaman sosial ini, begitu, dengan berbagai wilayah dan dengan berbagai jangkauan. Gitu. Nah, kalau kita lihat ini jangkauannya sudah sangat luas, sehingga inilah yang bisa meyakinkan bahwa proses-proses kebijakan-kebijakan untuk kita lebih tegas lagi ada di rumah, begitu. Dan yang kita saat ini dapatkan PSBB, ini juga tentu saja bisa menjadi bagian dari yang harusnya sudah dilakukan semua wilayah, gitu. Dan mudah-mudahan ini bisa dilakukan oleh semua wilayah, sehingga angka yang kalau kita bandingkan tadi di Malaysia hanya 1,6% angka kematiannya, itu dibandingkan dengan kita, ini pun juga bisa kita lakukan jika kebijakannya tegas, gitu. Nah, ini yang sudah dilakukan, contoh masing-masing lembaga, gitu. Kebetulan memang saya diundang selaku Direktur PPK Darul Quran, nah, maka saya menyampaikan terkait yang di Darul Quran, ini saya skip aja. Pada prinsipnya sama seluruhnya apa yang tadi kami sampaikan, disinfektan, bantuan APD. Untuk APD ini kami kerjasama dengan Dagadu Jogja. Dagadu Jogja saat ini pun juga menerima kebermanfaatannya UMKM yang hari ini mereka tadi yang saya sampaikan model produksinya diganti, gitu, yang dari awal memproduksi baju tentu saja hari ini bisa memproduksi APD. Nah, disinilah yang kita harapkan, sinergi inilah yang kita harapkan untuk terus semuanya bisa aman, karena jaring pengaman sosial kita pun juga sampai pada fase UMKM dan sebagainya. Dan tentu menjadi masalah sosial jika kita tidak pernah berkumpul, yang biasanya kumpul ngaji, yang biasanya kumpul rutinan, yang biasanya kumpul untuk seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau 1 bulan sekali, hari ini aktivitas itu tidak ada, maka belajar secara online atau Quran Call ini
platform pertama di dunia, teman-teman nanti bisa cari, ini platform Quran Call ini yang pertama di dunia tentu saja, dan waktu dengan teman-teman di Telkomsel ini menjadi kandidat platform terbaik di Al-Quran karena satu-satunya. Tentu kita menyiapkan makanan untuk tenaga medis, mereka muter cara makanannya agar mereka bisa terus fokus. Nah, seperti yang kami sampaikan, multiple disaster gitu, di saat kondisi wabah, tapi juga ada banjir, tapi juga ada erupsi. Mudah-mudahan cukup hanya ini saja, wabahnya kita tangani dengan optimal. Tentu saja tidak ada bencana-bencana yang lainnya. Bantuan sembako menjadi yang sangat dibutuhkan karena bagi pekerja lepas, bagi pekerja harian, mereka dapat uang, lalu mereka belanjakan untuk mereka bisa makan. Nah, hari ini mereka tidak dapat uang karena kita semua di rumah, sehingga mereka pun juga tidak bisa makan gitu, karena uang yang mereka dapatkan harian untuk mereka bisa makan. Dan untuk membangun kondisi mental, untuk membangun kondisi hati yang positif, yang baik, maka hari ini alhamdulillah seluruhnya banyak sekali rekan-rekan kita yang sudah melakukan doa bersama, muhasabah diri, termasuk juga pengajian-kajian online. Hari ini menjadi banyak, menjadi besar juga untuk senantiasa menjaga mental kita gitu. Fogging DBD, rekan-rekan, DBD masih angka juga yang sangat besar untuk di Indonesia. Lebih ada 100 korban meninggal. Karena itu ini menjadi concern di kita, dan sampai kita luput dengan adanya wabah ini, sedangkan DBD dilupakan. Tentu saja menjadi penting pemberdayaan ekonomi, kita arahkan mereka untuk merubah model bisnisnya. Jangan rubah bisnisnya, terlalu riskan, tapi modelnya yang tadinya stay di rumah, gitu, bagaimana mereka dengan social distancing ini orang di rumah, mereka bisa ke rumah-rumah. Gitu. Nah, syukur ini jadi bagian dari ikhtiar yang memang ya harus dilakukan seperti ini. Terakhir, poin-poin rekomendasi untuk masyarakat, untuk kita semua. Pertama adalah masyarakat ekonomi menengah ke atas, yuk sama-sama kita gerakan lingkungan kita, bentuk lingkaran kepedulian untuk kita bisa membangun ketangguhan dalam menghadapi situasi krisis, bentuk satgas setiap masing-masing RT atau RW, ya. Lalu juga pastikan kita bisa membantu keluarga yang rentan di sekitar kita, misalkan mohon maaf, satpam, petugas kebersihan, atau tetangga-tetangga kita butuhkan. Sekali lagi, tidak panik buying, kan? Tidak panik buying, itu mereka belanja dengan kebutuhan yang besar. Lalu juga pastikan kita bisa menunaikan jiswaf tidak hanya di bulan Ramadan, bahkan percepat zakat kita, khususnya zakat harta yang biasanya kita nunggu haul di Ramadan, gitu, karena masuknya di Ramadan, maka percepatlah, mungkin bisa saat ini sebelum Ramadan juga sudah bisa ditunaikan. Begitupun juga seruan dari Kementerian Agama untuk mempercepat. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah yang lebih banyak lagi, gitu, dengan kita bisa mempercepat kondisi, mempercepat jiswaf kita, zakat kita, sedekah kita di kondisi wabah ini. Gitu. Karena sedekah terbaik adalah pada saat wabah juga. Gitu. Nah, masyarakat dapat membentuk satgas, tapi di tingkat RW yang dapat mengedukasi warga, buat sistem keamanan serta sistem informasi kesehatan warga. Nah, dan sampai hari ini orang merasa malu untuk menyampaikan ketika dia terkena dampak, gitu. Nah, sehingga rasa malunya inilah yang menjadikan penyebaran ini begitu cepat. Gitu. Kalau mereka bisa kita bangun kondisinya, bisa kita edukasi agar mereka tidak malu bicara jika mereka ada gejala-gejala, maka ini akan memudahkan lingkungan kita untuk tidak tersebar secara cepat. Gitu. Sistem keamanan, sistem informasi kesehatan juga dapat melakukan pengecekan kesehatan warga dan ekonomi warga di sekitar kita. Dengan partisipasi lokal dimulai dari memberikan informasi sosialisasi warga terkait dengan COVID, karena tidak semua warga yang memahami bahayanya COVID hari ini. Begitu. Bagaimana proses perpindahan virus dan penyebarannya yang begitu dahsyat. Gitu.
membuat sanitizer sendiri bagi warga yang keluar rumah, gitu kan, dan juga edukasi bagaimana cara mencuci tangan benar. Dan tentu saja untuk pemerintah antisipasi dampak, memastikan kesediaan bahan pangan, sembako, dan kondisi aman, serta mencukupi, serta menyiapkan jalur dan mekanisme distribusinya. Dan hari ini mungkin barang ada, itu produksi lemah memang, dan yang lebih parah lagi adalah distribusinya. Distribusi menjadi sulit. Menjaga stabilitas harga, terutama barang kebutuhan pokok, menyiapkan bantuan BLT, tentu saja melakukan pengantaran langsung ke rumah uang pensiun bagi para pensiunan, dan juga ditambah nutrisi dan vitamin, dan juga memberikan gaji ke-13 dipercepat, itu gaji ke-13-nya atau THR-nya bagi yang mendapatkan ini bisa dipercepat karena bisa menjadi stimulus fiskal dan meningkatkan belanja konsumsi, dan memberikan keringanan pajak bagi sektor-sektor terdampak, serta mempersiapkan insentif fiskal bagi industri padat karya, dan juga memberikan insentif fiskal bagi industri dan sektor swasta yang menutup operasional kegiatannya atau yang memang ditutup, apalagi daerah-daerah yang sudah melakukan PSBB. Dan pendataan penerima bantuan diharapkan bisa lebih maksimal dan bisa melakukan cek link ke tetangga sekitar atau tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan online agar tepat sasaran dan tepat guna. Nah, inilah yang akan kita terus rajut, inilah yang akan terus kita orkestrasi, inilah yang akan kita terus kolaborasikan gitu. Jangan sampai ada dana-dana yang memang sudah disediakan, tapi masyarakat bingung bagaimana cara akses dana tersebut. Masyarakat tidak tersampaikan informasi itu dan lain sebagainya. Karena itu transparansi publik untuk bisa menyampaikan bagaimana cara mengakses, dan kita pun masyarakat akademisi yang memahami, dan mungkin ada masyarakat lingkungan kita yang tidak paham, kita yang coba mendaftarkan itu. Kita menjadi relawan pendaftaran bagi rekan-rekan kita atau bagi tetangga-tetangga kita yang memang nggak ngerti, gitu. Apalagi hari ini pendaftarannya harus online. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf waktunya agak lebih, mudah-mudahan ini bisa menjadi sharing kita diskusi. Terima kasih Pak Yajid, Mas Isra, dan teman-teman semua. Oke, terima kasih Pak Ghafur. Sesuatu yang sangat baik ini. Kami mohon ini nanti dengan segala hormat materinya bisa kami minta Pak Ghafur ya. Baik. Ya. Ini pemodelan untuk asistensi masyarakat ini. Saya kira ini bisa dijadikan salah satu model ya. Baik, jadi gini, kalau mohon maaf tadi kayaknya saya sinyalnya tiba-tiba hilang. Sekian menit saya tidak bisa gabung itu. Tapi secara keseluruhan mungkin poinnya saya bisa ada 3 poin saya kira ya. Yang pertama mungkin kami bisa sedikit menyimpulkan ya, bahwa data statistik menunjukkan memang apa yang terjadi hari ini sangat mengkhawatirkan. Kemudian yang kedua, pihak pemerintah tadi sudah mengucurkan dana sekitar 405 triliun untuk mengatasi ini gitu, ini untuk mengatasi masalah corona ini. Kemudian yang ketiga, ini yang saya kira ini baik sekali telah dilakukan oleh Pak Ghafur dan teman-teman, pengalaman menjadi relawan dengan memaksimalkan dana zakat. Jadi kekuatan zakat untuk memberikan asistensi ke masyarakat itu memang luar biasa begitu. Nah, ini contoh model yang saya kira patut untuk kita tiru. Ya, ini ada beberapa pertanyaan masuk Pak Ghafur. Yang pertama ini dari Hani Damayanti. Ini terkait sama apa yang pemerintah sudah putuskan gitu. Apakah bantuan itu sudah tepat sasaran dan data yang mereka punya itu sudah terupdate terus? Karena kayaknya ini penanya ini memberikan ada sesuatu yang menyaksikan begitu ya. Masih banyak orang-orang yang memang sebenarnya mereka butuh dibantu, tapi pada kenyataannya mereka belum tercover oleh pemerintah. Jadi ini sedikit ngerasani pemerintah saya kira ini. Ya, saya tadi sedikit cerita. Kemarin siang itu saya juga ikut rapat dengan BPBD, ya sama sekali tidak tergambar gitu ya. Jadi maksud saya begini, kalau kemudian ada sekian ratus triliun, itu saya belum menemukan langkah kira-kira yang sekiranya dipandang lebih efektif dari pemerintah. Saya bahkan menyampaikan beberapa kejadian masyarakat dan itu cenderung koordinasinya memang masih butuh dimaksimalkan begitu. Nah, kira-kira dari kesan Pak Ghafur bagaimana nih? Ini satu dulu Pak.
Ya, atau mungkin sekalian, satu dulu ya. Bebas, boleh satu Oke, dulu. oke. Oke, satu dulu ya, nanti kita coba sampaikan ke beberapa yang berikutnya ini ya. Terkait dengan dua hal, bantuan yang tepat sasaran dan datanya bagaimana. Ya, gitu. Terima kasih Mbak Hani ya, Mbak Hani Damayanti ya. Terima kasih Mbak Hani sudah Damayanti bertanya. ya. Tentu saja betul. Yang menjadi bagian penting dalam melakukan program distribusinya adalah tepat sasaran dan tepat guna. Jadi kami di lembaga filantropi, khususnya lembaga Jiswaf, yang menerima amanah dari para donatur, proses bisnis kita menghimpun dana, mengajak masyarakat untuk berziswaf melalui lembaga kita, mencatat, melaporkan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah melakukan pendistribusian, mendistribusikan dana yang diamanahkan. Nah, tentu saja saat ini dalam sisi pendistribusian yang paling penting adalah bagaimana terdistribusikan dengan dua hal. Pertama, tepat sasaran, yang kedua adalah tepat guna. Tepat sasaran kalau di teman-teman Jiswaf itu tentu saja mereka asnaf, kalau dananya dana zakat. Nah, pasti ini irisannya sama dengan dana yang didistribusikan oleh pemerintah hari ini adalah dana untuk tidak hanya duafa, tapi dia yang terdampak. Tepat sasarannya gitu. Dan tentu saja juga bisa mengawal tepat gunanya. Contoh tepat sasaran dan tepat guna gitu. Tepat sasaran kita kasih mustahik, kita kasih orang penerima manfaat, beneficiaris, mereka butuh untuk beli obat, kita kasih 300.000 untuk obat gitu. Nah, ternyata ketika sudah kita kasih, kita yakinkan dia adalah mustahik, tapi dia tidak memberikan obat, melainkan dia makan ke salah satu restoran yang memang dengan dia makan ngajak anaknya ke restoran itu jadi sembuh gitu. Tapi kan jadi tidak tepat sasaran, jadi tidak tepat guna gitu. Karena itu kita buat program lain. Ketika ada yang datang ke lembaga kita, maka ketika dia minta butuh beli obat, kita punya rumah sakit. Kita punya apotek sendiri dan sebagainya. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini adalah tepat sasaran dan tepat guna. Ketika kita bicara apakah hari ini sudah tepat sasaran, datanya masih pakai data yang lama. Datanya masih pakai data yang lama dan data barunya masih penerima manfaat yang baru terus dilakukan. Menantangnya hari ini adalah dengan kondisi yang social distancing, dan social distancing ini tidak bisa ketemu langsung untuk itu. Bahkan kita tahu kalau dia bohong, misalkan dia punya motor, tapi dia tidak bilang, dia bilangnya nggak punya motor, padahal di pintunya kelihatan ada bekas roda motor dan lain sebagainya. Gitu. Akhirnya kita jajaki, oh ternyata motornya untuk Gojek dan ojek dan sebagainya. Nah, bicara apakah pemerintah sudah tepat sasaran, sasaran hari ini adalah sasaran yang memang masih penerima manfaat yang lama dan juga penerimaan yang baru. Nah, kalau yang kita rasakan dan saya sendiri rasakan, mendaftarkan warga masyarakat lingkungan saya, termasuk juga beberapa tempat-tempat yang lain, gitu kan. Kemarin kita sudah daftar, gitu. Tanggal 4 kita sudah daftar, selesai katanya tanggal 7. Akhirnya hari ini ada lagi pendaftaran tahap kedua untuk mengulang pendaftaran, gitu. Mungkin ada yang error dan lain sebagainya, gitu. Nah, mudah-mudahan terus bisa memperbaiki, bagus secara menjaring orang-orang yang dibutuhkannya gitu. Nah, kalau ditanya apakah bantuan pemerintah sudah tepat sasaran, tentu saja mudah-mudahan sesungguhnya sudah tepat sasaran. Walaupun yang saya rasakan hari ini sih pendataan masih kurang ya. Masih kurang terkait dengan data. Oke, next. Oke, terima kasih Pak Ubud. Ini sekaligus menjawab pertanyaan berikutnya sebenarnya terkait sama strategi pemberdayaan zakat. Penjelasan sudah banyak sampaikan tadi ya. Terus kemudian ada selanjutnya ini, ada pertanyaan dari Pak Koyu mungkin ini ya. Thanks Bang Gofur, keren sekali materinya. Mau tanya, kira-kira seberapa besar kapasitas zakat lembaga ZIS untuk menyediakan jaring pengaman kepada masyarakat terdampak? Serta bagaimana pola sinergi dibangun dengan pemerintah.
Ini mungkin tambahan aja mungkin dari Pak Gopur tadi sedikit sudah strategi pendayagunaan zakat tadi sudah disampaikan. Saya kira ini kemudian bagaimana kemudian pola sinergi yang mesti dibangun dengan pemerintah. Itu saya kira untuk dulu nggih. Ini masih atau sekalian aja Pak Gopur. Ini ada juga nih. Boleh. Ini ada pertanyaan yang sama saya kira. Bagaimana integrasi POS dan pemerintah. Kemudian selanjutnya ya peran mahasiswa. Nah, peran mahasiswa kira pada aspek apa? Ini mungkin ada sarankah dari jenengan gitu. Terus kemudian jika kita berdonasi ke lembaga zakat, mana yang lebih ditekankan antara program pengadaan APD atau program bantuan masyarakat terdampak? Itu saya kira beberapa monggo direspon. Oke, baik, terima kasih Pak Yazid, terima kasih para penanya, termasuk juga Kaim, terus juga ada beberapa Mbak Diah ya. Mbak Diah ya, betul Mbak Diah. Ya. Azmi juga dan ya. Terima kasih sudah menanyakan. Ya. Tentu saja menarik pertanyaan-pertanyaannya. Pertama, kapasitas lembaga zakat. Ya. Kalau bicara kapasitas, maka tentu bicara potensi. Hari ini potensinya besar sekali. Teman-teman di UIN potensinya kurang lebih menyampaikan 19,9 triliun. Nah, itu sudah masa lalu kemarin. Itu potensinya dan memang ya bisa dikejar, itu bisa dapat hal itu gitu. Tapi hari ini kan kita untuk pendataan dan lain sebagainya masih sulit Pak Yazid gitu. Orang-orang yang memberikan secara langsung gitu kan, orang-orang yang memberikannya mereka maunya datang ke rumahnya gitu dan lain sebagainya itu juga banyak. Sehingga itulah yang nggak terdata. Yang terdata di teman-teman lembaga zakat kurang lebih angkanya 1 tahun di angka 8 triliun. Nah, maka masih jauh dari potensinya. Oleh karena itu, mari yuk bantuin rekan-rekan Jiswaf yang hari ini, gitu. Kalau teman-teman BPKH dan teman-teman kementerian lain menyampaikan saat ini lembaga yang sangat dipercaya untuk turun ke lapangan dan berdekatan dengan baik adalah lembaga zakat. Alhamdulillah ini menjadi bagian dari pendorong untuk kita terus berkarya. Nah, kapasitas hari ini untuk di COVID-nya, ya kita terus menggalang dana, menghimpun dana. Dan kalau ditanya secara nasional, ya angkanya 8 triliun tadi, tapi tentu saja 8 triliun itu tidak secara keseluruhan diberikan untuk ke COVID ini, karena kemarin pun juga masih banyak teman-teman hati-hati dengan salah pemaparan tentang asnaf, gitu, salah pengertian tentang asnaf. Gitu. Ada yang menyampaikan bahwa kenapa lembaga zakat hari ini turun ke wabah COVID-19 gitu. Itu kan dana zakat gitu. Nah, tentu saja ini bicara tentang hal-hal terkait dengan asnaf gitu. Nah, tentu terkait dengan zakat kita bisa masuk untuk isu-isu wabah ini gitu, karena terdampaknya juga orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, orang-orang yang dia gorimin juga yang hari ini bisa bayar dia jadi nggak bisa bayar, dan sehingga akhirnya jatuh tempo dan sebagainya, dia harus begini dan sebagainya. Dan sehingga kalaupun di angka tadi gitu kita hitung dari berasnya kurang lebih 7.600 ton itu kita sudah siap. Nah dari situ sudah bisa diukur gitu untuk terkait dengan kondisi beras. Belum lagi kita menghitung angka APD yang dibutuhkan oleh rumah sakit dan kesanggupan kita. Jadi hampir hari ini kita menghimpun dana untuk APD, untuk sembako, untuk mereka yang terdampak secara langsung, pasien ataupun bukan pasien. Nah, untuk terkait dengan sinergi yang dibangun pemerintah, gitu, beberapa penanya juga tadi menyampaikan hal yang sama. Gitu. Nah, yang pertama kemarin kita memastikan di PSBB yang di Jakarta, kita memastikan lembaga zakat atau lembaga sosial bisa terus beraktivitas. Nah, akhirnya alhamdulillah keluar pergubnya, gitu, peraturan gubernurnya keluar, lembaga sosial yang termasuk di dalamnya adalah lembaga zakat ini boleh beraktivitas seperti biasa, gitu. Artinya diberikan ruang yang penuh, gitu, tidak pengecualian, karena di PSBB ini ada beberapa pengecualian yang tidak boleh untuk melakukan aktivitas. Nah, termasuk peran kita sinergi kepada pemerintah adalah mendorong untuk eksistensi lembaga zakat
di wabah ini tetap gitu. Nah, alhamdulillah di dalam peraturannya pun juga sudah ada menyatakan bahwa lembaga sosial adalah lembaga yang terus bisa bergerak begitu. Nah, ini menjadi bagian dari sinergi yang kita lakukan. Lalu juga sinergi dengan rekan-rekan BNPB yang menjadi penanggung jawab COVID hari ini, dan juga dengan teman-teman di ikatan dokter gitu kan. Begitupun juga dengan rumah sakit, baik rumah sakit daerah ataupun rumah sakit swasta dan lain sebagainya, kita melakukan fungsi-fungsi untuk pendistribusian agar tidak ke satu titik. Jadi ada koordinasinya. Hari ini kita punya forum khusus, ya, teman-teman zakat hari ini ada namanya forum zakat. Ini yang sudah sangat bagus dipimpin oleh Pak Herman untuk melakukan koordinasi terkait dengan bagaimana kita bersinergi dengan pemerintah. Nah, termasuk juga penanganan dari sisi di Kementerian Sosial dan berbagai kementerian lainnya. Jadi pada prinsipnya mulai dari masuk advokasi kebijakan gitu, agar lembaga kita tetap eksis, sampai pada tataran teknis untuk melakukan distribusi, ini pun juga kami sudah berkoordinasi. Dan yang lain, jika kita berdonasi ke lembaga zakat, mana yang lebih ditekankan? Apakah APD ataukah program bantuan masyarakat terdampak? Nah, sebenarnya hari ini kondisinya tidak hanya teman-teman di rumah sakit rujukan yang butuh APD. Beberapa dokter yang pun ikut gugur, gitu kan, ikut menjadi pahlawan kesehatan, itu bukan dokter di rumah sakit rujukan, tapi dokter yang sedang menangani pasiennya di tempat praktiknya. Nah, karena apa? Karena ternyata pasien itu carrier, gitu. Pasien itu positif, gitu. Akhirnya dokter ini kena juga. Nah, maka sedih sekali ketika ada beberapa dokter yang mereka sampai saat ini takdirnya dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala karena memang terkena dampak COVID karena tidak menggunakan APD. Nah, ini juga penting, gitu. Nah, begitupun juga untuk program bantuan yang terdampak ekonomi, sembako juga penting. Nah, jadi makanya jawabannya adalah kalau misalkan kita ada lebih atau ada punya tabungan lebih, selain kita mengamankan untuk kondisi cash flow kita ke depannya, ya tentu saja tambahin aja dana sedekahnya, tambahin aja dana zakatnya gitu. Jadi daripada bingung milih, gitu ya, bingung milih mana yang ditekankan, APD ataupun program bantuan masyarakat, ya tentu saja bisa menambahkan dan sedekahnya. Tapi kalaupun memang terbatas, nah insya Allah APD ini akan lebih bisa membantu, gitu. Karena hari ini APD masih sangat dibutuhkan, baik tingkat puskesmas sampai ke tingkat rumah sakit rujukan, gitu. Karena itu bantuin APD kalau memang dananya memang segitu terbatas, APD saja terlebih dahulu, gitu. Karena ini menyangkut nyawa seseorang. Kalau misalkan bantuan masyarakat terdampak kayak sembako, kita juga bisa, teman-teman kita bisa buat bagaimana kita bisa puasa Senin Kamis atau tambahin puasa Daudnya, atau di bulan Syaban itu banyak puasa buat sedekah. Nah, itu untuk menahan itu. Itu peran mahasiswa tentu saja sebagai konsep dasar yang kita ketahui, mahasiswa adalah agent of change, sudah berubah gitu. Nah, hari ini banyak sekali orang-orang yang sudah mengambil peran untuk dia bisa membantu, gitu, membantu agar wabah ini tidak cepat penyebarannya dan agar ini bisa terselesaikan. Maka peran mahasiswa tentu bisa menjadi bagian dari penyeru, melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi, KIE gitu, komunikasi, informasi, dan edukasi. Apapun yang kita dapatkan informasi, pastikan informasinya tidak hoax, gitu. Lalu kita share sebanyak mungkin atau kita produksi, gitu. Kita produksi informasi-informasi yang sangat penting yang menyesuaikan dengan lingkungan kita berada. Nah, kadang-kadang yang kita terima, share, komunikasinya mungkin tidak sesuai dengan lingkungan kita. Artinya terlalu tidak dimengerti oleh masyarakat lingkungan sekitar kita.
buatlah dengan bahasa-bahasa Dagadu, mungkin buatlah dengan bahasa-bahasa di daerah masing-masing. Ini menjadi bagian yang pun juga bisa menjadi kontribusi. Yang kedua, selain mengkomunikasikan, menginformasikan, dan mengedukasi, mahasiswa bisa menjadi bagian dari relawan lingkungan yang mendorong apakah di daerah kos-kosannya begitu ataukah di rumah domisilinya, itu bisa mendorong untuk terbentuknya satgas, satuan petugas COVID yang memang tingkat RT atau tingkat RW gitu. Nah, tentu saja ini menjadi bagian yang sangat penting. Begitupun juga tentu bisa berperan di dalam kampus gitu kan, dengan mendata itu siapa saja hari ini yang mohon maaf, terdampak misalkan, atau gejala lah, belum terdampak tapi gejala-gejala misalkan batuk atau dia dari pertemuan dan lain sebagainya. Jangan sampai hilang komunikasi gitu. Jangan sampai hilang kontak dengan orang-orang yang biasa kita kontak. Justru gitu ya, kita kontak orang-orang yang tidak biasa kita kontak, tanya kabarnya, bagaimana kondisi keadaan dan lain sebagainya. Karena dengan kita tahu mereka ternyata terdampak dan lain sebagainya, ini bisa mengurangi penyebaran. Dan tentu saja terus para mahasiswa juga diam di rumah, gitu, stay at home. Gitu. Kadang-kadang yang menggiurkan kita adalah ya kita diskusi, ngobrol di kafe dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini yang bisa menjadi bagian dari kontribusi mahasiswa, terus perbanyak tulisan-tulisan yang baiknya, terus perbanyak ngevlognya, videonya, dan lain sebagainya, untuk bisa mengedukasi masyarakat, dan terus dorong support para tenaga medis gitu, dengan kita bisa menjadi relawan yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Oke, baik Pak Gubernur, terima kasih. Ini mungkin satu sesi lagi ya, atau satu segmen untuk beberapa pertanyaan berikutnya nih, yang langsung menjawab ke saya nih. Tadi pagi Presiden menyampaikan berita akan membantu 600.000 per kakak. Tapi Polri juga menganggarkan 600.000 per driver. Maka di situ ada kemungkinan satu kakak memperoleh double bantuan. Nah, kira-kira Pak Gubernur bagaimana yang jenengan dengar kira-kira gitu, atau pendapat jenengan bagaimana? Yang kedua, ini terkait sama apa tadi, dan lembaga filantropi, saya menyebutnya begitu ya. Memang betul bahwa salah satu keunggulan masyarakat Indonesia itu banyak yang merencanakan atau banyak yang membentuk lembaga-lembaga filantropi. Pertanyaannya, adakah semacam konsorsium supaya penanganan dampak ini bisa lebih terkoordinasi dengan baik? Jadi kalau ini urusan zakat, adakah konsorsium antar lembaga zakat untuk fokus menangani dampak COVID-19 ini dalam jangka waktu pendek maupun menengah, kira-kira gitu. Itu dua pertanyaan itu Pak Gubernur. Monggo. Baik, terima kasih Yazid, dan terima kasih para penanya. Yang pertama terkait dengan double bantuan. Double bantuan tentu harus kita perhatikan, tapi tidak tepat sasaran menjadi hal yang sangat urgent lagi. Jadi prioritasnya itu yang penting jangan sampai nggak tepat sasaran. Kalaupun double bantuan, tapi memang sasarannya tepat, ya mau bagaimana lagi gitu. Karena kita belum single data, kan? Karena pun juga pendataannya pasti masih lemah dan lain sebagainya. Pasti tidak bisa dipungkiri itu akan ada double bantuan. Yang paling kita nggak nyaman adalah ketika tidak tepat sasaran, gitu, bukan penerima manfaat, gitu. Dia mampu, dia punya harta lebih dan lain sebagainya, dan double lagi dapatnya. Nah, ini yang kita sayangkan lah, sedih lah gitu. Banyak miris, banyak sekali yang membutuhkan gitu. Nah, memang tidak bisa dipungkiri gitu akan terjadi double bantuan. Kami pun juga di lembaga-lembaga zakat mempunyai pola koordinasi gitu. Tentu kalau teman-teman tahu hari ini tidak sedikit, mohon maaf, orang-orang yang memang memilih mata pencariannya dengan membuat proposal dan mengajak orang-orang untuk ke lembaga-lembaga gitu. Satu orang mungkin bisa diarahkan ke 2 atau 3 lembaga gitu. Mereka dapat nggak? Dapat gitu. Dapat dari lembaga PPPA Darul Quran, dapat juga dari dompet duafa, dapat juga dari Basnas misalkan, atau dapat dari rumah zakat dan lain sebagainya, dapat gitu. Karena di kami pun juga tidak bisa
melakukan tracing data mana yang sudah kita terima bantuannya. Apalagi kalau di kita biasanya itu jalur kereta api, gitu, jalur rel, gitu, jalur rel. Nah, biasanya mereka datang juga ke BNI, lembaga zakatnya BNI. Habis itu mereka datang ke lembaga zakatnya BSM. Habis itu mereka ke Basnas yang memang urutan begitu. Nah, di masing-masing lembaga juga kemungkinan akan diberikan dananya. Gitu. Walaupun memang ada pola koordinasi di lembaga zakat. Nah, kita saling kontak-kontakan yang memang sudah kita petakan datanya, gitu kan, di mana yang sering meminta bantuan secara langsung. Karena asnaf ini atau orang miskin ini ada dua. Yang pertama yang mereka minta haknya, yang kedua yang memang mereka tidak minta haknya, harus kita yang ngantar. Nah, jadi yang memang mereka minta haknya, ya kadang-kadang mereka pun juga minta haknya benar, itu baik, tapi juga kadang-kadang berlebihan mintanya. Dan ini double bantuan inilah yang mudah-mudahan sih ke depan kita bisa punya sistem yang baik, termasuk juga dari pemerintah juga kita punya sistem yang baik, pengelolaan data yang bagus. 600.000 kan lumayan per 4 bulan akan diberikan sebesar 600.000 untuk kartu prakerja ini. Nah, sehingga antar kementerian bisa ngeling gitu, dan lain sebagainya. Nah, tadi ada yang nanya juga yang UMKM gitu, bagaimana UMKM? Nah, kemarin diskusi kita dengan teman-teman UMKM, di UMKM itu ada bantuan untuk satu UMKM sebesar 4 juta rupiah. Gitu. Nah, jadi LTDB gitu kan, mereka memberikan bantuan untuk 4 juta per UKM. Tentu saja ini UKM yang belum pernah mendapat bantuan, dan memang mereka UKM yang baru lah, gitu, yang memang terdampak juga. Gitu. Nah, sebenarnya hari ini sih banyak akses bantuan-bantuan itu. Gitu. Nah, makanya peran kami di lembaga zakat, di lembaga filantropi juga mencari di mana ruang-ruang yang memang membuka akses itu, lalu kita masukin musaik-musaik kita, kayak teman-teman di UMKM kita, binaan-binaan UMKM itu juga kita bisa masukkan daftarnya, datanya. Kemarin kita ada tukang bakso, kita masukin itu semua datanya. Nah, mereka percaya sama kami, dan sehingga nanti ketika mereka dapat, ya alhamdulillah, tapi kami tidak menjanjikan. Gitu. Nah, itu untuk konsorsium gerakan zakat ini ada forum zakat. Nah, forum zakat ini dibagi dua, ada yang tingkat nasional, ada yang berbagai daerah-daerah forum zakat. Gitu. Nah, untuk khusus wabah ini kita juga ada khusus satgasnya. Jadi di forum zakat ini membuat satgas per masing-masing wilayah. Gitu. Sehingga inilah yang menyatukan gerak kita. Sehingga tabel-tabel yang tadi saya sampaikan, gitu, yang saya munculkan, ini terwujud karena memang ada konsorsium, gitu, ada koordinasi yang sifatnya masif, gitu kan, ada koordinasi yang sifatnya pun juga kolaborasi, dan ada yang mengorkestrasikan, gitu. Oke. Gitu. Terima kasih Pak Gofur ya. Ini waktunya, karena waktu sudah ini ya, sudah habis. Mungkin sebelum kita cukupkan sampai di sini, mungkin sedikit kami bukan menyimpulkan, tapi memberikan semacam oratoretan lah, kira-kira gitu ya. Tentu para partisipan bisa bisa menyimpulkan sendiri gitu. Cuman sebagai closing statement saya bahwa meskipun pandemi COVID ini sangat mengkhawatirkan dengan angka-angka seperti Pak Gofur di awal tadi jelaskan, tetapi sebenarnya masyarakat Indonesia itu memiliki modal sosial yang luar biasa. Di samping juga kemampuan untuk menarik sisi religiositas mereka untuk bisa melakukan gerak-gerak asistensi isu-isu kemanusiaan. Gitu. Nah, zakat adalah salah satu instrumen untuk bisa mengatasi itu, dan ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa untuk ikut terlibat itu. Bahwa kemudian mau dikoordinasikan dengan lembaga filantropi yang lain, saya kira itu memang perlu dimaksimalkan. Gitu. Yun ngapunten Pak Gofur, kami sebenarnya juga saya aktif di Nahdlatul Ulama di Kota Yogyakarta. Kami juga membentuk itu, tetapi memang belum terhubungkan, belum terkoneksikan dengan FOS ini. Kami punya Lasisnu. Nah, Lasisnu ini memang masih gerak sendiri, dan mungkin nanti akan mau saya cari informasi tentang FOS di Jogja, saya kira gitu.
barangkali nanti bisa kita konekkan dan kita bisa lebih bareng-bareng begitu. Karena memang faktanya di lapangan luar biasa, banyak kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan ini, dan ini sebenarnya modal untuk bisa segera kita bisa segera bangkit dengan atau bisa tidak begitu berdampak negatif dari adanya pandemi COVID-19 ini. Saya kira itu, terima kasih banyak kepada Pak Abdul Ghafur yang telah menyisihkan waktunya, menyisihkan tenaganya, dan memberikan ilmunya pada kita sekalian. Ini saya kira satu materi yang cukup bagus, betapa sebenarnya ada pemodelan filantropi Islam yang bisa digunakan untuk mengatasi problem-problem sosial. Dan sekali lagi kami sangat berharap materi yang ikut menyimak jalannya diskusi ini, kalau ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, tentu kami juga mohon maaf. Saya kira itu, terima kasih. Mari kita akhiri dengan hamdalah.